الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارشدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقين وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian di kitab Shalah. Dan kita sudah sampai pada halaman 36 pada ke 22 tentang salam penutup salat. Jadi mungkin ini pertemuan yang akhir di majelis ini. عن طلحة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلت النبي فكان يسلم قبل السلام عن يمينه كأركان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يمينه كأركان السلام عليكم ورحمة الله. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa ucapan salam itu ke arah kanan dan ke arah kiri selesai salat. Adapun yang ke arah kanan itu yang wajib. Adapun yang ke arah kiri itu yang sunnah. Sehingga ketika seseorang salam banyak satu kali di dalam salatnya ke arah kanan saja, maka itu sudah sah. Tidak wajib menambah dengan salam ke arah kiri. Kemudian bacaan salam. Dan yang kedua, bacaan salam ke arah kanan itu paling panjang adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam yang ke kiri paling panjang adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak memakai wabarakatuh. Adapun ke kiri memakai wabarakatuh itu hadisnya bermasalah. Maka karena hadisnya bermasalah tidak kita lakukan. Kemudian salam yang ke arah kanan ini yang wajib juga cuma satu kalimat. Assalamualaikum. Ini yang wajib. Warahmatullahi ini sunnah. Wabarakatuhnya juga sunnah. Sehingga kalau seseorang salam ke arah kanan, Assalamualaikum, baru kum, kemudian dia kentut, itu salatnya sudah sah. Karena dia sudah menyelesaikan yang wajib. Tapi seandainya dia baru mengucapkan Assalamu, baru mu, kemudian kentut, ini salatnya batal. Karena kurang satu kata, alaikum. Maka Assalamualaikum, ini satu kalimat yang wajib, yang tidak bisa dipisahkan antara assalamu dengan alaikum. Kemudian cara mengucapkan salam yang paling sempurna menurut para ulama adalah ketika memulai salam wajib kita masih di kiblat. Assalam. Begitu sudah mengucapkan assalamu baru ke arah kanan. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga yang ke kiri, dimulai ke arah kiblat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka awal kalimat salamnya wajib kita lurus ke arah kiblat. Ini yang paling sempurna menurut para ulama rahimahullah ta'ala. Kemudian di sini kita baca keterangan beliau. Satu, hadis sahih ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan matan seperti itu. Dua, hadis ini dikutip dalam kitab Bulughul Maram nomor 339, tetapi bunyinya ada perbedaan, yaitu baik ke kanan maupun ke kiri memakai wabarakatuh. Nah, ini yang saya katakan tadi hadisnya bermasalah. Maka untuk yang ke kiri tidak usah pakai wabarakatuh. Tiga, ada juga diriwayatkan masalah salam ini secara mutlak.
tidak disebutkan bagaimana bunyi salam itu. Bahkan ada juga yang keduanya assalamualaikum. Jadi ke arah kanannya assalamualaikum, ke arah kirinya juga assalamualaikum. 4. Lebih baik kiranya apabila kita mempergunakan yang sudah kita ketahui hadisnya dan sudah tentu dengan memilih yang lebih tinggi derajat hadis tersebut. Lebih tinggi maksudnya yang paling sahih. Ringkasnya saja saya tambahkan cara salam ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri. Ini yang paling sempurna. Kemudian kanan kiri sama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kanan Assalamualaikum warahmatullahi, kiri Assalamualaikum. Dan yang keempat, satu kali salam, Assalamualaikum, menoleh sedikit ke arah kanan. Itu semuanya sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 23, panjang atau lamanya sholat jamaah. Lihat lebih dahulu hadis Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai halaman 24, yang sebenarnya juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasai nomor 29. Kemudian hadis kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, laqad sungguh-sungguh kanat adalah salat zuhri, salat zuhur tuqamu diqamati atau ditegakkan. Wa yadhhabu dzahib, maka pergilah orang yang pergi ilal baqi, ke arah baqi. Tahu ya baqi? Yaitu tempat pekuburan di kota Madinah. Dari Masjid Nabawi ke pekuburan kota Madinah ini cukup agak jauh dikit, ya enggak begitu jauh tapi lumayan lah. Fayaqdi, lalu dia menunaikan hajatahu, hajatnya, BAB atau BAK. Thumma yatawadda, kemudian dia berwudu. Thumma yati, kemudian datang ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula. Nabi masih di rakaat yang pertama. Mimma yutawwaluha, karena Nabi memanjangkan rakaat yang pertama. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa salat zuhurnya Nabi itu panjang. Maka para ulama mengatakan dua salat bacaannya dipanjangkan, yaitu salat subuh sama salat zuhur. Kemudian dua salat lagi bacaannya sedang-sedang, yaitu salat asar sama salat isya. Kemudian satu salat bacaannya dipendekkan, yaitu salat maghrib. Yang dimaksud bacaan dipanjangkan, dipendekkan, ini maksudnya suratnya. Ya. Adapun kalau rukuk, sujud, duduk di antara sujud, yaitu normal semuanya. Tetapi untuk yang berdirinya, setelah kita membaca Al-Fatihah, nah kita membaca apa? Menurut para ulama fikih, untuk salat zuhur dibaca surat-surat panjang, mulai dari Al-Hujurat sampai dengan surat Al-Mursalat, itu surat-surat yang cukup panjang. Kemudian untuk salat asar dan isya dibaca surat-surat yang sedang, mulai dari An-Naba, Amma Yatasa'alun, sampai dengan Al-Lail. Untuk salat maghrib dibaca surat-surat pendek, mulai dari Al-Duha sampai dengan An-Nas. Tapi itu tidak harus. Seandainya kita mengimami salat maghrib membaca surat Baqarah, tapi dibaca hanya satu rukuk, ya tidak ada masalah. Nah, satu rukuk itu juga pendek. Atau seperti imam kita tadi membaca surat agak sedang, ya, tapi diparuh jadi dua. Ya, rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh. Itu berarti pendek juga. Tidak ada masalah seperti itu. Tidak harus dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas.
Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rakaatil ula, rakaat pertama. Jadi rakaat pertama biasanya lebih panjang bacaan suratnya daripada rakaat yang kedua. Misalkan rakaat pertama membaca surat An-Naba, kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Tariq. Berarti bacaan yang pertamanya lebih panjang dari yang keduanya. Tujuannya apa rakaat pertama dipanjangkan ini? Para ulama mengatakan supaya yang terlambat itu tidak banyak. Nah, dari sini diambil pelajaran bahwa imam semestinya mengusahakan supaya jemaahnya tidak telat. Maka kalau seandainya imamnya datang lebih awal, tidak seperti biasanya, nah, maka sangat bagus kalau imamnya tidak langsung qomat, nunggu dulu, karena ini biasanya belum qomat. Misalnya qomat itu biasanya 10 menit. Nah, ini imamnya 5 menit sudah datang. Nah, sebagusnya dia tidak langsung qomat. Kenapa? Karena langsung qomat nanti banyak yang terlambat. Karena orang-orang sudah hafal, maka imamnya 10 menitan. Kalau mereka masih persiapan di rumah, ternyata 5 menit sudah datang. Ditunggu dulu. Atau dikomati tetapi bacaannya dipanjangkan. Qomat kemudian bacaannya panjang, maka insya Allah yang terlambat juga tidak akan banyak. Dengan kata lain, imam itu hendaklah memperhatikan maslahat untuk para jamaah. Kita lanjutkan hadis ketiga. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, "Ma itu tidaklah aku salat ra'a ahadin di belakang seseorang ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi, asbah salatan, yang lebih serupa salatnya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan salatnya Nabi, min hadzal fata, daripada si pemuda ini. Nah, pemuda yang dimaksud siapa? Yakni Umar ibn Abdul Aziz. Yang dia maksud adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Qala fahazarna, maka kami kira-kirakan fi ruku'ihi, pada rukuknya, asyra tasbih, 10 kali tasbih. Sujudihi, dan pada sujudnya, asyra tasbihat, 10 kali tasbih juga. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kalau rukuk dan sujud itu biasanya tasbihnya 10 kali. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, sampai 10 kali. Tapi saya jujur bahwa hadis ini derajatnya menurut Syekh Albani dalam takhrij Sunan Abu Dawud, ini hadisnya dhaif. Tetapi Syekh Albani ketika mentakhrij hadis ini di dalam kitab Sunan Nasa'i, maka dia memberikan penilaian yang berbeda. Dia mengatakan hadis ini insya Allah hasan. Hasan itu tidak dhaif, ya. Maka berarti hadisnya bisa dijadikan hujjah. Karena itu kalau kita mengamalkan hadis ini boleh, karena hadisnya sahih menurut Syekh Albani pada takhrij Sunan Nasa'i tadi. Tapi seandainya masyarakat tidak terbiasa 10 kali, kemudian 10 kali ternyata mereka terasa berat, nah kita bisa bertahap. Misalnya untuk yang 10 kali ini dibaca pada sholat subuh sama sholat Jumat. Sholat subuh kan cuma 2 rakaat, maka pendeknya rakaat diganti dengan panjangnya wirid. Salat Jumat begitu, cuma 2 rakaat, maka pendeknya rakaat diganti dengan panjangnya wirid. Nah, untuk salat-salat biasa, maka kita baca cukup 5 kali tasbih subhanallahil azim, diulang sampai 5 kali. 5 kali kenapa? Kata Ibnu Mubarak, saya lebih suka imam membaca 5 kali tasbih
supaya makmumnya bisa membaca 3 kali tasbih. Karena makmum kan bergeraknya setelah imam. Nah, imamnya sudah bergerak, makmumnya masih dalam posisi ruku. Nah, maka dia mampu membaca 3 kali tasbih kalau imamnya membacanya 5 kali tasbih. Demikian kata Syekh Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Dan itu pendapat yang saya pilih. Maksudnya untuk diri saya sendiri, ya, kalau mengimami itu biasanya 5 kali bacaan tasbih. Tujuannya supaya makmumnya mampu membaca 3 kali bacaan tasbih. Kemudian Anil Bara ibni Azibin qala kana adalah rukukun Nabi, rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sujuduhu dan sujudnya Nabi, wa bainas sajdain dan duduk di antara 2 sujud, wa idza rafa'a min rukuk dan juga ketika i'tidal dari rukuk, ma'ala selain al-qiyama berdiri ketika membaca surat, wal muda dan selain duduk yaitu duduk tahiyat, itu semuanya adalah qariban minas sawa, nyaris sama panjangnya. Jadi salatnya Nabi ada 2 yang panjang, lain-lainnya panjangnya sama. Yang panjang adalah berdiri membaca surat. Kenapa panjang? Ya karena membaca surat. Yang kedua duduk tahiyat. Kenapa panjang? Karena bacaan tahiyat memang panjang. Nah, selain dari 2 ini, semuanya panjangnya hampir mirip, yaitu 1 ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud, yang kelima sujud lagi yang kedua. Nah, 5 gerakan ini rata-ratanya sama. Maka kalau kita kembalikan ke hadis pertama tadi, kalau rukuk tasbihnya adalah 10 kali, berarti tidaknya lamanya ya sekitar bacaan tasbih 10 kali. Kalau rukuk bacaannya tasbih 5 kali, maka i'tidal sekiranya membaca bacaan tasbih 5 kali panjangnya itu. Maka sami Allahu liman hamidah, jangan langsung Rabbana walakal hamdu Allahu akbar, terlalu pendek. Tasbihnya kan 5 kan? Subhanallah, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Nah, maka berarti intinya Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Itu sudah pas ya, sekitar 5 ya. Maka kalau langsung Rabbana walakal hamdu Allahu akbar, ini tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya ditambahi lagi ya al-samawat itu. Kemudian beliau memberikan penjelasan di sini. Dari hadis-hadis itu dapat diketahui bahwa 1, salat Rasulullah SAW dalam berjamaah tidak terlalu pendek seperti salatnya kebanyakan orang sekarang. Nah, ini memang penulis mengkritik rata-rata salat orang masa kini yang sangat cepat. Apalagi di masjid-masjid, mohon maaf ya, Jawa Timur yang saya tahu saudara-saudara kita NU itu banyak yang sangat-sangat cepat. Meskipun tidak semuanya, ya. Tapi saya mengalami beberapa kali itu sangat cepat. Sampai saya nyebutnya kepada teman saya, ini kalau pengen sehat salat di masjid ini. Nah, olahraga salatnya itu salat olahraga dari sehat. Nah, maka penulis ini Ustaz Mudzakir atau Ustaz Abdurrahman Siddiq ini memang terkenal salatnya sangat lama. Kalau zaman dulu seperti ulama namanya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu ulama yang terkenal salatnya lama.
dan dia waktu tegur tidak pernah mau mengubah. Karena menurut beliau, saya sudah mempraktekkan hadis-hadis Nabi ya, seperti ini. Kalian merasa kepanjangan ya, sholat di tempat lain saja. Kalau saya di sini dijadikan imam ya, maka saya sholatnya sesuai yang saya pahami dari hadis-hadis yang ada. Itu Ibnu Qayyim zaman dulu. Dalam biografinya dikenal sholatnya panjang dan kalau ditegur maka beliau tidak pernah mengubah posisi sholat beliau yang panjang tersebut. Kemudian yang kedua, rukuk dan sujud. Yang lebih menyerupai rukuk dan sujud Rasulullah adalah yang panjangnya atau lamanya sekira cukup untuk membaca tasbih rukuk atau sujud 10 kali. Jadi bukan 1 atau 2 kali. Meskipun sudah saya jelaskan dulu bahwa namanya tumak ninah itu adalah membaca tasbih sekali. Sehingga seandainya sujud subhana rabbiyal a'la Allahu akbar itu sudah sah. Tetapi sepantasnya tidak dilakukan pada saat sholat jamaah. Sholat sendiri silakan. Sholat sendiri mungkin karena tergesa-gesa mau pergi kemana, maka dia sholatnya dia cepatkan. Tapi kalau untuk jamaah harusnya diperhatikan maslahat jamaah. Jangan sampai jamaah itu maslahatnya terkurangi gara-gara kelakuan kita sebagai pemimpin sholat. Karena kalau imamnya sholatnya cepat, terlalu cepat, ya jamaah tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya jamaah harus mengikuti gerakan imamnya. Nah, kalau imamnya hanya 1 kali tasbih, itu mengurangi maslahat para jamaah. Yang mestinya mereka bisa membaca 3 kali tasbih, masalahnya jadi terkurang. Nah, di sini beliau mengatakan 1 atau 2 kali. Seolah-olah beliau mengatakan kalau 3 kali ya sudah lumayan. Karena memang ada hadis yang mengatakan 3 kali itu minimalnya. Tapi maksudnya minimal itu minimal sempurna. Kalau minimal betul-betul minim 1 kali. Minimal sempurna 3 kali. Kemudian yang sempurna, lebih sempurna lagi ada 10 kali. Kata guru saya dari Mesir, Syekh Ishaq Kamil, yang sempurna itu 11 kali. Saya nggak tahu kenapa dia mengatakan 11 kali, dari mana saya nggak tahu. Karena kalau hadisnya tadi mengatakan 10 kali. Kemudian perhatikan ini. Beliau mengatakan diperkirakan lamanya berdiri sama dengan lamanya rukuk, sama dengan lamanya i'tidal sesudah rukuk, sama dengan lamanya sujud pertama, sama dengan lamanya duduk di antara 2 sujud, sama dengan lamanya sujud kedua, sama dengan lamanya duduk selama zikir atau wirid sesudah sholat sebelum bubar atau pindah dari tempat. Ini perkataan ini, kalimat ini saya tidak setuju. Kenapa? Karena di sini dikatakan lamanya berdiri, yaitu membaca surat, sama dengan lamanya rukuk. Ini saya nggak setuju. Ini bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi. Hadis yang kita baca tadi kan ma khalal qiyam. Selain berdiri itu yang lebih panjang. Wal qumud dan duduk tasyahud itu yang lebih panjang. Ada pun yang sama dengan tadi rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Maka kalau di sini beliau mengatakan lamanya berdiri sama dengan lamanya rukuk. Nah, ini terus terang saya tidak setuju. Menurut saya ini tidak benar. Menurut saya, bisa jadi saya salah, bisa jadi. Tapi saya kan menjelaskan sesuai yang saya paham. Kalau saya mengikuti tulisan orang yang menurut saya salah, yaitu kesalahan saya. Seharusnya saya mengikuti apa yang saya pahami benar. Meskipun ini tulisan guru saya, nggak peduli. Namanya guru itu bisa salah. Dan ketika saya memahami sesuatu yang sudah saya anggap benar sesuai pemahaman saya, melihat tulisan orang lain menurut saya salah, saya tidak boleh mengikuti tulisan orang lain. Karena masing-masing orang bertanggung jawab dengan pemahaman yang dia pahami dari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dipaksa untuk mengikuti paham orang lain. Saya melihat itu salah. Tidak mungkin saya
mengikuti yang salah tersebut menurut saya. Maka di sini beliau mengatakan, jadi kalau untuk membaca umul kitab itu Fatihah dan surat misalnya diperkirakan waktu 1 menit, maka untuk salat 2 rakaat diperlukan waktu kira-kira selama 2 kali 6 menit, 12 menit. Ini untuk 2 rakaat, Pak. Berarti kalau salat Isya 4 rakaat berapa? 24 menit. Kan, kabutan betul. Coba ya, salat Isya 4 menit. Saya sudah kapok. Imamnya wah khusyuk banget kayak. Ya kalau kuat bagus, kalau kuat apa? Bagus. Tapi kalau tidak para jemaah tidak kuat, ini menurut saya tidak usah dipaksakan paham seperti ini. Oke. Karena tadi ya hadisnya tidak menunjukkan lamanya berdiri sama dengan lamanya rukuk. Tapi seandainya ada yang kuat ini bagus. Karena gini, sholat itu semakin lama semakin utama. Ya. Semakin lama semakin utama. Tapi ketika memberatkan, nah, tidak jadi utama. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, sholat apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, afdalus sholat tulun. Sholat paling utama itu yang lama berdirinya. Berdirinya lama. Ini kalau memang kuat, bagus nih. Membaca Al-Baqarah katam dalam 1 rakaat. Bagus kalau kuat. Nah, sholat sendiri. Tapi kalau semua jamaahnya kuat, bagus. Jadi misalnya jamaahnya ini sudah terkenal, ini orangnya kuat-kuat. Maka imamnya jangan baca yang pendek. Dia malah jamaahnya merasa heran, piye gitu, sholat kok cepat man. Padahal semuanya orang-orang kuat. Apakah ada seperti itu? Ada. Waktu itu khilafah Murabitin, kalau tidak salah, di Maroko. Mereka mengadakan pesantren itu di tengah padang pasir. Kalau siapa yang ingin belajar agama disuruh datang ke markas mereka. Ternyata khilafah Murabitin ini semakin lama semakin besar, semakin banyak pengikutnya, meskipun peraturannya sangat ketat. Siapa yang tidak ikut salat jamaah ditakzir, dicambuk atau apa. Dan di sana sholatnya lama-lama, sholatnya lama-lama. Tapi memang khilafah itu menjadi besar, akhirnya kemudian memerangi orang-orang kafir yang menguasai Maroko pada saat itu. Khilafah muwahhidin ya, bukan murabitin. Murabitin itu ya satunya lagi. Baik, kembali ke sini. Hal ini apabila yang dibaca dalam sholat itu surat-surat yang pendek. Apabila dalam sholat itu dibaca surat atau ayat-ayat yang panjang, maka lama berdirinya lebih panjang dari rukuk atau sujudnya yang hanya kira-kira 10 kali bacaan tasbih itu. Demikian pula halnya dengan duduk, yaitu tahiyatnya. Sebagaimana riwayat Bukhari di atas. Nah, ini yang saya tidak setuju dari tulisan beliau, guru kami, Ustaz Abdurrahman Siddiq, hafizahullah ta'ala. Tapi ya masing-masing kita mengamalkan sesuai dengan apa yang diyakini benar. Ya. Apa yang beliau jelaskan bahwasanya lamanya ruku sama dengan lamanya berdiri. Ini ada hadisnya sebenarnya. Ada hadisnya. Hadisnya mana? Saya tampilkan di sini. Nih, wajah tuh saya mendapati kiamat berdirinya Nabi dan rukuknya Nabi dan iktidalnya Nabi dan sujudnya Nabi dan duduknya di antara dua sujud dan sujudnya lagi dan duduk antara salam sampai bubar itu adalah qariban minas sawab, hampir sama. Nah, di sini kan dikatakan berdirinya dan rukuknya. Berdirinya ketika baca surat dengan rukuknya itu hampir sama. Ada hadisnya memang. Cuman bagaimana pemahaman ulama terhadap hadis ini?
Para ulama ternyata ketika saya pelajari hadis ini, mereka menafsirkan ini dilakukan oleh Nabi kadang-kadang. Ada pun yang sering, yang tadi ya, yang lama selamanya sama 5 saja. Adapun berdiri sama duduk tahiyat ini lebih panjang. Tapi kadang-kadang berdiri dengan rukuknya sama. Kapan itu? Contohnya ketika sholat gerhana. Berdiri membaca surat Al-Baqarah selesai. Kemudian rukuknya, para jemaah mengatakan rukuknya hampir sama lamanya dengan berdiri. Jadi kalau berdirinya ini 1 jam, rukuknya sekitar 1 jam, semploi. Makanya dalam riwayat kan disebutkan para sahabat gelundung, blubar. Nah, ketika gelundung mereka bangun lagi, ambil air, kemudian dituangkan di kepala, biar seger. Dan lanjut lagi sholat bersama Nabi, gelundung meleleh. Nah, itu kadang-kadang saja, tidak selalu begitu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini tafsiran yang pertama. Ada tafsiran yang kedua. Berdiri sama dengan ruku. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau berdirinya itu sedang, maka rukuknya juga sedang. Kalau berdirinya lebih lama, maka rukuknya lebih lama. Contoh, salat maghrib, bacaannya kan pendek-pendek. Nah, maka rukuknya pendek-pendek, 5 kali, 5 kali. Tapi kalau salat Jumat kan bacaannya panjang itu, Al-Jum'ah sama Al-Munafiqun. Nah, jadi rukuknya juga ditambah menjadi 10 kali, 10 kali. Itu maksudnya. Bukan kok sama persis selamanya, bukan. Tapi ketika berdirinya panjang, rukuknya lebih panjang. Ketika berdirinya pendek, maka rukuknya lebih pendek. Itu dua syarah atau dua penjelasan yang saya dapatkan dari kitab-kitab para ulama. Maka itulah sebabnya saya tidak sepakat dengan apa yang beliau saya tulis dalam buku ini pada bagian akhirnya. Allah a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.